Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan sempurna dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam menjaga kewibawaan. Beliau memiliki akhlak mulia yang membuatnya dihormati oleh semua orang, bahkan oleh musuhnya. Berikut adalah tips berwibawa ala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang didukung dengan contoh dari kisah hidup beliau, dasar Al-Quran, dan hadis. 1. Banyak diam dan berbicara bila ada perlu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai sosok yang sangat bijak dalam berbicara. Beliau tidak berbicara kecuali untuk menyampaikan hal yang benar, penting, dan bermanfaat. Dasar Al-Quran, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia untuk bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Quran Surat An-Nisa 114, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. HR Bukhari dan Muslim. Kisah sebuah kisah dari sahabat Abdullah bin Amr mengungkapkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan sangat hati-hati dan tidak berlebihan. Beliau hanya berbicara untuk menjawab pertanyaan atau memberikan nasihat. Sahabat Abdullah berkata, aku mencatat setiap perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak pernah mendapati satupun kata yang sia-sia darinya. Refleksi dan afirmasi, berbicara seperlunya adalah tanda kebijaksanaan dan kewibawaan. Aku akan menjaga lisanku dan hanya berbicara yang membawa manfaat. 2. Senantiasa menghadap dan selalu menatap lawan bicaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pendengar yang sangat baik. Saat berbicara dengan orang lain, beliau senantiasa menghadap penuh, menunjukkan rasa hormat, dan tidak pernah mengabaikan pembicara. Hadis sahabat Anas bin Malik berkata, setiap kali seseorang berbicara kepada Rasulullah, beliau akan menghadap penuh ke arahnya dan tidak berpaling sampai orang tersebut selesai berbicara. HR Abu Dawud, kisah seorang Badui pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta nasihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan dengan penuh perhatian, menatapnya dengan pandangan lembut, dan tidak memotong pembicaraannya. Sikap ini membuat sang Badui merasa dihargai meskipun berasal dari kalangan biasa. Refleksi dan afirmasi, aku akan menghadapi lawan bicaraku dengan penuh perhatian dan menghormatinya. Dengan sikap yang tulus, aku akan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. 3. Tidak berdiri terlebih dahulu jika orang yang duduk bersamanya belum juga berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tata krama yang tinggi, termasuk dalam sikapnya saat duduk bersama orang lain. Beliau tidak ingin terlihat tergesa-gesa atau meninggalkan seseorang tanpa alasan yang jelas. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian meninggalkan majelis sebelum orang lain berdiri atau meminta izin untuk pergi. HR Bukhari, kisah dalam sebuah majelis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat. Ketika majelis berakhir, beliau tidak berdiri sebelum semua sahabat lainnya berdiri terlebih dahulu. Sikap ini menunjukkan bahwa beliau sangat menghargai kebersamaan. Refleksi dan afirmasi, aku akan menghargai kebersamaan dengan orang lain dan tidak meninggalkan mereka sebelum waktunya. Sikap sopan adalah tanda kewibawaan sejati. 4.
Rasulullah tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Sikap ini menunjukkan betapa sabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membiarkan orang lain menyelesaikan pembicaraan terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, Rasulullah tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Beliau mendengarkan dengan sabar hingga pembicara selesai. Hr. Tirmidzi, kisah seorang kafir Quraisy pernah berbicara panjang lebar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keberatannya terhadap Islam. Rasulullah mendengarkan dengan sabar hingga orang tersebut selesai, kemudian menjawabnya dengan hikmah. Akhirnya, orang tersebut tertarik untuk memeluk Islam. Refleksi dan afirmasi, aku akan mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian tanpa memotong pembicaraan mereka. Kesabaran dalam mendengar adalah cerminan karakter yang kuat. 5. Tidak gila hormat dan paling tidak suka dipuji berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menginginkan penghormatan yang berlebihan dari orang lain. Beliau adalah sosok yang rendah hati dan menjauhkan diri dari sifat sombong. Dasar Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36, kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, penduduk kota ingin menyambut beliau dengan berdiri dan bertepuk tangan. Namun, beliau meminta mereka untuk tidak melakukannya karena semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Refleksi dan afirmasi, aku akan menjadi pribadi yang rendah hati, tidak haus akan pujian. Kewibawaan sejati tidak memerlukan pengakuan berlebihan dari orang lain. 6. Tidak pernah duduk bersandar di tiang di hadapan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga sikap tubuhnya agar tetap sopan di hadapan orang lain. Beliau tidak pernah duduk bersandar, baik di tiang maupun di tempat lain, untuk menunjukkan kerendahan hati. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hr. Ahmad, refleksi dan afirmasi, aku akan menjaga sikap tubuhku agar tetap sopan di hadapan orang lain. Kerendahan hati adalah cerminan akhlak yang mulia. 7. Tidak pernah tergesa-gesa dalam hal apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersikap tenang dan tidak terburu-buru, bahkan dalam situasi yang mendesak. Hadis, ketergesa-gesaan adalah dari setan, sedangkan ketenangan adalah dari Allah. Hr. Tirmidzi, kisah ketika seorang sahabat tergesa-gesa dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya dengan lembut dan mengajarinya untuk sholat dengan tenang. Refleksi dan afirmasi, aku akan menghadapi setiap situasi dengan tenang dan penuh kesabaran. Ketergesaan hanya membawa penyesalan. 8. Tidak pernah bersyarat dengan mata dan alis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggunakan gerakan tubuh seperti mata atau alis untuk menyindir atau menunjukkan ketidaksukaan. Hadis sahabat Anas bin Malik berkata, Rasulullah tidak pernah menggunakan tubuhnya untuk meremehkan atau menyindir orang lain. Hr. Bukhari, refleksi dan afirmasi, aku akan menjauhi perilaku yang dapat melukai perasaan orang lain. Sikap yang tulus adalah kunci untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain. 9. Tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Beliau hanya tersenyum dengan penuh kelembutan.
Hadis sahabat Abdullah bin Harithra berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak. Beliau hanya tersenyum." Hr. Tirmidzi, refleksi dan afirmasi, aku akan menjaga sikapku agar tetap sopan, bahkan dalam kegembiraan. Tersenyum adalah sunnah yang mencerminkan ketenangan hati. Dengan menerapkan kebiasaan ini, kita dapat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membangun kewibawaan sejati dalam kehidupan sehari-hari.